Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkaya. Rezekinya seakan unlimited, seakan tidak bisa berkurang meskipun sedekahnya ugal-ugalan. Sampai-sampai Umar bin Khattab khawatir Abdurrahman bin Auf tidak menyisakan untuk keluarganya. Dengan kekayaan sebesar itu, bagaimana perilaku dan penampilannya? Apakah seperti kaum flexing di zaman sekarang? Atau seperti para crazy rich yang mendapat harta dengan korupsi? Ikuti kisah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Dia juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Selain itu, dia termasuk dalam 6 orang yang menjadi anggota syuro pada hari pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdu Amrin. Namun setelah masuk Islam, Rasulullah SAW memberinya nama Abdurrahman. Ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam. Dia juga mengalami penyiksaan seperti kaum muslimin pada saat itu, tetapi dia mampu menghadapinya dengan sabar dan teguh. Seperti kaum muslimin lainnya, ia juga melarikan diri ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk salah satu dari orang-orang muhajirin pertama yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Saat Rasulullah SAW menjadikan kaum muhajirin dan ansor bersaudara, beliau SAW menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai saudara Sa'ad bin Rabi' al-Anshari. Sa'ad menawarkan Abdurrahman untuk memilih salah satu dari 2 kebunnya atau salah satu dari 2 istrinya. Namun Abdurrahman menolaknya dan meminta Sa'ad menunjukkan pasar. Dia memulai perdagangan dan berhasil mengumpulkan keuntungan. Tidak lama kemudian, Abdurrahman berhasil mengumpulkan uang sebagai mahar pengantin dan segera menikah. Ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa minyak wangi, beliau SAW bersabda, "Mahyam ya Abdurrahman." Abdurrahman menjawab bahwa dia telah menikah. Rasulullah SAW bertanya tentang mahar yang diberikannya kepada istrinya, dan Abdurrahman menjawab bahwa dia memberikan emas seberat atom. Rasulullah SAW mengarahkannya untuk mengadakan walimah, meski hanya dengan seekor domba. Beliau SAW mendoakan agar Allah memberkahi harta Abdurrahman. Abdurrahman berkata bahwa dunia telah membukakan pintu baginya, sehingga setiap langkahnya terasa penuh berkah. Ia merasa seolah-olah jika ia mengangkat sebuah batu, ia akan menemukan emas dan perak di bawahnya. Pada peristiwa Badar, Abdurrahman bin Auf berjuang dengan tekad yang kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berhasil menewaskan musuh Allah bernama Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Di pertempuran Uhud, ia menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan, bertahan di medan perang saat banyak yang panik dan melarikan diri. Meskipun ia keluar dari pertempuran dengan lebih dari 20 luka, beberapa di antaranya sangat dalam yang dapat dimasuki oleh tangan seseorang. Jihad Abdurrahman bukan hanya dilakukan dengan keberanian di medan perang, tetapi juga dengan sumbangan harta. Suatu saat Rasulullah SAW berniat untuk mengirim pasukan dan mengajak para sahabat untuk bersedekah. Abdurrahman bin Auf kembali ke rumah dan segera kembali lagi. Ia menyatakan, "Ya Rasulullah, aku punya 4.000 dirham, 2.000 untuk diinfakkan pada jalan Tuhan, dan 2.000 untuk keluargaku." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan dan harta yang kau simpan."
Saat Rasulullah SAW berniat untuk melakukan perang Tabuk, yang merupakan perang terakhir dalam hidup beliau SAW, kebutuhan akan harta sama pentingnya dengan kebutuhan akan pasukan. Pasukan Romawi saat itu berjumlah besar dan dilengkapi dengan persenjataan yang memadai. Namun, Madinah sedang dilanda paceklik dan perjalanan yang harus mereka tempuh amat panjang. Biaya perjalanan mereka pun minim dan kendaraan yang tersedia juga sedikit. Oleh karena itu, sekelompok mukmin dari bangsa Yaman datang kepada Rasulullah SAW memohon agar disediakan kendaraan untuk mereka ikut serta dalam jihad. Namun permintaan mereka ditolak karena mereka tidak memiliki kendaraan untuk berangkat. Mereka kembali dengan mata berlinang karena kesedihan, karena tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang menangis, dan pasukan ini dikenal sebagai pasukan susah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka untuk bersedekah di jalan Allah dan memohon balasan kepada Allah. Kaum muslimin dengan cepat menanggapi seruan Rasulullah, dan salah satu yang memberikan sumbangan saat itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan memberikan 200 auqiyah emas. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Menurut pendapatku, Abdurrahman bin Auf telah berdosa karena tidak menyisakan apapun untuk keluarganya." Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu telah menyisakan harta untuk keluargamu, ya Abdurrahman?" Dia menjawab, "Ya, aku telah menyisakan lebih dari yang aku sumbangkan dan lebih baik pula." Rasulullah bertanya lagi, "Berapa banyak?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Sebanyak janji Allah dan Rasul-Nya dari rezeki, kebaikan, dan balasan." Pasukan kemudian berangkat ke Tabuk, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Abdurrahman bin Auf sebuah kemuliaan yang belum pernah dirasakan oleh kaum muslimin lainnya. Ketika waktu sholat tiba dan Rasulullah SAW tidak hadir, Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin pada saat itu. Hampir saja mereka menyelesaikan rakaat pertama ketika tiba-tiba Rasulullah SAW bergabung dalam jamaah. Beliau SAW mengikuti sholat yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf dan berada di belakangnya. Apakah ada kemuliaan yang melebihi bagi seseorang yang menjadi imam bagi pemimpin seluruh makhluk sekaligus pemimpin para nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah? Setelah Rasulullah SAW kembali ke pangkuan Tuhannya, Abdurrahman bin Auf memenuhi segala kebutuhan ummahatul mukminin, para istri Rasulullah SAW. Dia bepergian bersama mereka jika mereka pergi, dan berhaji jika mereka melaksanakan ibadah haji. Abdurrahman juga membuatkan mereka sekedup, yakni kain hijau untuk berteduh yang biasa dipakai oleh orang-orang tertentu. Sekudup adalah tempat yang memiliki kubah dan diletakkan di atas punggung unta, dikhususkan bagi wanita. Abdurrahman akan menemani mereka berhenti di tempat yang mereka sukai. Doa Nabi SAW dikabulkan sehingga Abdurrahman bin Auf mendapatkan berkah pada hartanya. Perdagangannya terus berkembang dan bertambah. Kafilah miliknya terus-menerus pergi dan kembali ke Madinah membawa gandum, tepung, minyak, pakaian, bejana, minyak wangi, dan semua kebutuhan masyarakat Madinah. Suatu hari kafilah Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah dengan 700 kendaraan, membawa makanan dan barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Kedatangan kafilah ini disambut dengan sorak-sorai kegembiraan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang keramaian tersebut, dan dikatakan bahwa itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf yang membawa 700 onta penuh dengan gandum, tepung, dan makanan. Aisyah radhiyallahu anha berharap agar Allah memberkahi harta yang telah diberikan oleh Abdurrahman di dunia untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar di akhirat. Sebelum unta-unta itu berhenti, kabar tersebut sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Abdurrahman segera menemuinya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, saksikanlah bahwa kafilah ini beserta seluruh isinya dan petugasnya aku berikan ke jalan Allah." Meskipun Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang melimpah,
Keberadaan harta tersebut tidak pernah membuatnya tergoda oleh kemewahan atau keangkuhan. Sikapnya yang merendah hati dan bersahaja tidak pernah berubah, meskipun dia memiliki kekayaan yang besar. Bahkan bagi kebanyakan orang yang melihatnya bersama para budaknya, sulit untuk membedakan mana Abdurrahman dan mana para budaknya. Hal ini menunjukkan betapa sederhana dan rendah hati Abdurrahman dalam menghadapi kekayaannya. Dia tidak menggunakan kekayaannya sebagai alat untuk menonjolkan diri atau membedakan dirinya dari orang lain. Baginya, keberadaan harta tersebut bukanlah untuk membedakan antara dirinya dan orang lain, melainkan sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama dan berbuat baik dalam masyarakat. Suatu ketika sedang menerima makanan pada saat berpuasa, Abdurrahman teringat pada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang telah gugur dalam perjuangan. Mus'ab meninggalkan dunia tanpa harta, kecuali hanya mengenakan sehelai kain kafan yang menutupi kepalanya, sementara kakinya terlihat. Melihat kekayaan yang dimilikinya, Abdurrahman merasa cemas bahwa mungkin pahalanya telah diberikan kepadanya di dunia ini dan tidak lagi tersimpan untuk akhirat. Ketakutan ini membuatnya menangis dengan sangat sedih. Dia terus menangis sehingga makanan yang dibawakan menjadi basi karena menunggu. Doa Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf agar Allah memberkahi dirinya selama hidup terus berlangsung, menjadikan dia sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya dan memiliki harta terbanyak. Namun Abdurrahman bin Auf mengorbankan seluruh kekayaannya demi mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Ia terus bersedekah dengan kedua tangannya, baik yang kanan maupun kiri, secara terang-terangan atau secara sembunyi. Ia pernah bersedekah dengan 40.000 dirham perak, kemudian 40.000 dinar emas, dan 100 auqiyah emas. Ia juga menyediakan 500 kuda untuk mujahidin, serta 1.500 kendaraan untuk mujahidin lainnya. Saat menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf membebaskan banyak budaknya dan memberikan 400 dinar emas kepada Ahlul Badr yang masih hidup. Ia juga menyuruh memberikan harta yang banyak kepada Ummul Mukminin, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sering berdoa untuknya. Ia meninggalkan warisan yang besar kepada ahli warisnya, termasuk 100 onta, 100 kuda, dan 3.000 domba. Abdurrahman bin Auf meninggalkan warisan berupa emas dan perak yang sangat banyak, sehingga tangan orang-orang yang memotong dengan kapak menjadi lelah. Semua kekayaan ini merupakan hasil dari doa Rasulullah SAW agar Allah memberkahi harta Abdurrahman bin Auf.